Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Syukran Aditya Izulhaq dari kelompok 12 dan anggota saya adalah Asyidik dan Muhammad Jahidi. Kami dari unit 2 dengan judul pembahasan analisis investasi saham, informasi pasar dalam analisis keuangan. Langsung saja saya menjelaskan materi pertama. Resiko dan return. Resiko dalam konteks manajemen investasi, resiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengambilan yang diharapkan atau expected return dengan tingkat pengembalian aktual atau actual return. Semakin besar penyimpangan, berarti semakin besar tingkat resikonya. Apabila resiko dinyatakan dalam berapa jauh hasil yang diperoleh dapat menyimpang dari hasil yang diharapkan, maka digunakan ukuran penyebaran Bode menyatakan bahwa deviasi standar dari tingkat return adalah ukuran dari risiko. Deviasi standar merupakan akar dari variance yang juga dinilai ekspektasi dari deviasi kuadrat dari imbal hasil yang diharapkan. Semakin tinggi volatilitas hasil, semakin tinggi deviasi kuadrat ini. Oleh karena itu, variance dan standar variasi mengukur ketidakpastian hasil. Semakin besar nilainya, berarti semakin besar penyimpangannya, berarti resiko semakin tinggi. Menurut Tandelian 2010, pengukuran variabilitas return yang paling umum digunakan adalah variance dan variasi standar. Keduanya mengukur seberapa jauh return aktual berbeda dengan return rata-rata return. Variance mengukur rata-rata selisih kuadrat antara return aktual dan jumlah return. Semakin besar nilai variance, semakin jauh return aktual berbeda dari rata-rata returnnya. Yang berikutnya return. Return merupakan selisih antara harga jual plus aliran kas lain yang masuk atau seperti dividen dengan harga pembelian. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi dan dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan terjadi di masa yang akan datang. Dalam konteks manajemen investasi, return dapat dibedakan menjadi expected return atau return harapan dan realized return atau return aktual atau yang terjadi. Return harapan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang, sedangkan return aktual merupakan tingkat return yang telah diperoleh pada masa lalu. Ketika investor menginvestasikan dananya, ada kalanya terjadi perbedaan antara return yang diharapkan dengan return aktual. Perbedaan inilah yang merupakan resiko yang harus dipertimbangkan oleh investor. Untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau dikenal dengan probabilitas kejadian, sedangkan hasil dari perkiraan return yang akan terjadi dan probabilitasnya disebut sebagai distribusi probabilitas. Dengan kata lain, distribusi probabilitas menunjukkan spesifikasi berapa tingkat yang akan diperoleh dan berapa probabilitas terjadinya return tersebut. Estimasi return suatu sekuritas dilakukan dengan menghitung return harapan
atau sekuritas tersebut. Return harapan pada dasarnya adalah return rata-rata. Jika kita memiliki distribusi probabilitas return suatu sekuritas, nilai return harapannya dapat dihitung dengan cara menentukan nilai rata-rata tertimbang dari distribusi return tersebut. Dalam memperhitung rata-rata pertimbangan ini, bobotnya ditentukan atas dasar probabilitas masing-masing return yang terjadi. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Asidik. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan presentasi yaitu yang B, resiko dan return dalam konteks portofolio. Portofolio dikategorikan efisien apabila memiliki tingkat risiko yang sama, mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, atau mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama tetapi dengan risiko yang lebih rendah. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien. Yang C, model indeks tunggal dan capital asset pricing model, yaitu pembentukan portofolio pada dasarnya sangat penting bagi para investor, digunakan sebagai dasar dalam melakukan diversifikasi saham agar dapat membentuk portofolio yang optimal. Model indeks tunggal lebih sederhana untuk diterapkan, yaitu dengan menyederhanakan perhitungan modal Markowitz dengan menyediakan parameter input yang dibutuhkan dan dengan membandingkan dan dalam perhitungan model Markowitz, analisis atas sekuritas dilakukan dengan membandingkan excess return to beta dengan cut off rate-nya dari masing-masing saham. Capital asset pricing model yang dapat digunakan untuk mengestimasi return suatu sekuritas dianggap sangat penting di bidang keuangan. Bentuk standar dari CAPM pertama kali dikembangkan secara terpisah oleh Sharpe di tahun 1964 dan Lindner 1965 dan Mosin 1969 berdasarkan model Markowitz. Masing-masing investor diasumsikan akan mendiverifikasikan portofolionya dan memilih portofolio optimal atas dasar estimasi terdapat return dan risiko pada titik portofolio yang terletak sepanjang garis portofolio efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tema saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasar modal efisien. Jadi pasar modal efisien ini adalah pasar modal yang misalnya terdapat sebuah informasi yang baru, baik informasi tersebut dari pemerintah ataupun perusahaan yang bersangkutan. Maka informasi tersebut akan tersebar secara luas, cepat, dan mudah. Dan bagi investor untuk mendapatkannya bisa mendapatkannya secara murah. Konsep pasar efisien ini pertama kali dikemukakan oleh Fama pada tahun 1970. Suatu pasar dapat dikatakan efisien apabila baik investor individu maupun investor institusinya setelah disesuaikan dengan resiko maka akan mampu memperoleh abnormal return-nya. Dan pasar modal yang efisien ini merupakan pasar yang harga dari sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Menurut yang sudah saya pelajari, pasar efisien ini terbagi menjadi 3 bagian. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama dahulu, yaitu pasar efisien bentuk lemah. Pasar efisien bentuk lemah ini adalah suatu pasar modal di mana harga saham sekarang merefleksikan semua informasi di masa lalu. Jadi informasi masa lalu akan dihubungkan
dengan harga saham untuk membantu menentukan harga saham masa sekarang. Oleh karena itu, informasi historis tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk merefleksikan perubahan di masa yang akan datang, dikarenakan sudah tercermin pada harga saham saat ini. Jadi dalam pasar efisien yang lemah ini, investor tidak akan mendapatkan abnormal return dari informasi harga di masa lalu. Yang kedua, pasar efisien bentuk setengah kuat. Pasar efisien bentuk setengah kuat adalah pasar di mana harga saham pada pasar modal menggambarkan semua informasi yang dipubliskan sampai ke masyarakat. Contohnya seperti earning, dividen, dan yang lainnya. Jadi tujuannya adalah agar semua informasi yang relevan yang akan dipubliskan sudah terrefleksikan pada harga saham saat ini. Jadi dalam pasar efisien bentuk setengah kuat, investor tidak dapat berharap akan mendapatkan abnormal return jika strategi yang digunakan hanya didasari oleh informasi yang telah dipublis. Yang ketiga, pasar efisien dalam bentuk kuat. Pasar modal yang efisien dalam bentuk kuat merupakan tingkat efisien pasar yang tertinggi. Konsep pasar efisien dalam bentuk kuat mengandung arti bahwa semua informasi direfleksikan dalam harga saham, baik informasi yang dipublis maupun informasi yang tidak dipublis, atau yang lebih dikenal private information. Jadi apa yang dimaksud dengan private information? Private information ini adalah informasi yang hanya diketahui oleh orang dalam dan bersifat rahasia karena alasan strategi. Jadi, dalam pasar bentuk ini tidak akan ada seorang investor pun yang bisa memperoleh abnormal return. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan dalam rangka mencari dana untuk pembiayaan usahanya. Selain itu, pasar modal merupakan suatu usaha ke arah penghimpunan dana dengan mengikut sertakan masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan dananya ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Dan di dalam pasar modal ada yang dinamakan resiko dan return. Yang dimaksud dengan resiko adalah merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Dan yang dimaksud dengan return adalah selisih antara harga jual plus aliran kas lain, yang dimaksud dengan harga pembelian. Dalam berinvestasi ada beberapa cara untuk memperoleh portofolio optimal, yaitu dengan menggunakan model indeks tunggal dan capital asset pricing model. Dan selanjutnya pasar modal efisien. Pasar modal efisien ini adalah jika terdapat sebuah informasi baru baik dari pemerintah atau perusahaan, maka informasi tersebut akan tersebar secara luas, cepat, dan mudah, sehingga investor bisa mendapatkannya secara murah. Dan pasar modal efisien ini dapat dibedakan menjadi 3 tingkat. Yang pertama, pasar efisien bentuk lemah. Yang kedua, pasar efisien bentuk setengah kuat. Yang ketiga, pasar efisien bentuk kuat. Berikut pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama, bagaimanakah sikap investor yang risk averse dalam menentukan alternatif investasi yang akan dilakukan? Yang kedua, mengapa model indeks tunggal digunakan dalam analisis portofolio? Yang ketiga, apakah jika pasar sudah dikatakan efisien, maka investor sudah tidak dapat menerima return abnormal? Baiklah, dikarenakan sudah sampai di akhir presentasi, saya Muhammad Zahidi dan juga anggota kelompok undur diri. Apabila ada kesalahan dan tutur kata dari presentasi kami yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.